Ada rekan-rekan yang mau menanggapi, silakan. Ini sambil dimakan tempenya. Wah, Gus dari Palembang. Kemarin penelitiannya yang satu orang satu ya. Masih ada di tempat Pak Steve, Mas. Tadi nggak cukup ya. Punya Pak Ski berarti. Kalau saya lihat dari itu memang bisa kita analogikan dengan kondisi sekarang ya. Karena ada banyak peluang-peluang yang dulu kelihatannya dikcis gitu, lama-lama habis juga. Yang tadi saya bilang Telkomsel contohnya, kita selama beberapa tahun sempat istilahnya blessing ya, istilah dulu itu blessing, peluang kita dapat besar lewat clear channel. Tapi lama kelamaan kan itu juga berkurang. Clear channel juga udah mulai makin menipis, walaupun sekarang masih primadona, tapi suatu saat dia juga udah mulai berkurang. Jadi produk-produk baru atau peluang-peluang bisnis baru di create. Dan timingnya itu momennya sekarang, karena seiring juga kita lihat bahwa iPhone ada bisnis SSC, nah itu juga jadi peluang baru, kita membuat peluang-peluang baru yang agak berbeda atau cukup radikal menurut saya dibandingkan produk existing. Sebenarnya untuk bisnis telekomunikasi juga ada contoh lain, Pak. Nokia sebenarnya paling besar itu. Iya. Dulu 10 tahun yang lalu lah, Nokia itu masih jaya ya, 10 atau 12 tahun yang lalu. Iya. Semua orang pakai Nokia ya. 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun yang lalu lah. Dan biasa jauh-jauh. Orang ogah pakai Samsung. Pasti malu orang pakai Samsung dulu kan. Mau pakai Samsung nggak punya gitu. Nokia gitu. Sekarang BB. Tapi kita lihat Terus pakai Nokia. sekarang kita lihat BB mulai masuk. Jadi kesempatan mereka, peluang yang mereka buka adalah komunitas. BB itu sebenarnya keunggulannya cuma di BBM waktu itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah mulai surut, Pak. Saya lihat itu, Pak, di media-media BBM udah mulai surut. Ya. Keunggulannya masih itu kan. BBM masih, tapi sekarang udah banyak media-media sosial lain yang menawarkan hal yang lebih daripada BBM. Speaker banyak, Pak. Itu udah sekarang free aplikasi seperti itu. Ada WhatsApp, Masalahnya Dan- sekarang saya dapat ini, sorry saya potong. Iya, Kemarin ada keluhan dari teman saya, dia bilang, temannya dia senior tuh. Dia bilang istrinya tuh dikasih HP yang touchscreen gitu kan, yang bisa ada segala macam aplikasi gitu. Cuma itu beberapa kelemahan. Nah, istrinya ini memang kurang gadget mania gitu. Dia cuma hype gaptek lah. Itu nggak bertahan lama. Jadi touchscreen-nya nggak familiar, terus baterainya cepat habis. Nah, ini dia merindukan Nokia yang lama. Terus sekarang kan udah Nokia Lumia dan segala macam gitu ya. Jadi kayaknya sudah ada titik mungkin dari generasi itu sampai orang-orang ini mungkin nggak ada sampai hilang gitu ya. Kayaknya Nokia lama itu tetap dirugikan sih. Ya kalau tetap ada seperti Nokia itu sebenarnya kayak layanan dari channel kita. Dulu kan awalnya kita banyak gitu. Sekarang udah mulai turun. Orang tua. Iya maksudnya Lager. masih banyak di Indonesia itu. Nanti mungkin pas zamannya anak kita udah nggak mengenal tombol lagi, Iya. karena semua yang dilihat udah bisa disentuh gitu. Saya sedikit cerita, anak saya kan satu saat pakainya beberapa kali main iPad. Terus satu saat lagi jalan-jalan makan di suatu tempat dan banyak menunya itu dalam berupa foto-foto gitu. Dia lihat terus dipencet-pencet gini terus gini. Waduh deh, ini kan menu biasa. Jadi mungkin nanti saat dia dewasa itu dia udah nggak tahu tombol ini apa, terus yang ada bulatan-bulatannya, karena semua yang di layar mungkin sekarang whiteboardnya masih pakai spidol, besok mungkin digini-giniin aja udah bisa S-Pen. Iya. ketulis gitu. Jadi tiap generasi itu akan punya tools-toolsnya masing-masing lah. Karena itu jadi bagian hidup gitu. Dan lagi sebuah hal yang baru sebenarnya. jadi ingat nomor kita. Iya itu Pak, itu salah satunya video gitu ya. Mungkin nanti bisa di-share ya. Tonton saya ada video. Sedikit tambahan kalau yang di ceritanya Mas Arif, saya mau ngambil
dan mengkaitkan dengan yang care. Kalau sekilas memang cerita ini adalah ngelihat perubahan lebih seperti kayak innovation, lebih ke innovationnya daripada care-nya, seperti tadi sempat ngobrol juga. Tapi kalau dari sisi saya lebih dalam lagi bahwa bagaimana kita bisa melihat, membaca dan kemudian menyikapi peluang-peluang yang muncul itu dan keterkaitannya dari care. Gimana kita bisa melihatnya itu karena kita mulai pedulinya bukan ke individu. Pada umumnya kita bilang care itu peduli itu terhadap objek yang bernyawa. Tapi kalau melihat peluang, potensi, care itu bukan hanya satu orang, tapi satu kumpulan masyarakat, satu gaya hidup, satu kondisi dan lingkungan. Jadi care-nya itu bukan lagi kepada objek individu, tapi lebih kepada kondisi lapangan yang ada. Jadi di situ yang membuat kita menyadari bahwa sesuatu akan berubah. Contohnya yang tadi di cerita 2 tikus itu, dia melihat ini kejunya kok makin lama makin sedikit ya. Dia care dengan keju itu. Terus dia pikir mengkaitkan dengan kebutuhan dia. Suatu saat keju ini akan habis, saya harus mulai cari yang baru. Contohnya dengan Telkom itu kalau misalnya dia menyikapi dengan adanya perubahan Telkom, misalnya dia care dengan kondisinya. Ini kalau lihat memang sebenarnya udah lama sekali kondisi pertumbuhan fix telepon itu stagnan. Kalau dia care dengan kondisi itu, dia udah menyiapkan inovasi yang sekarang dia lakukan. Ini harusnya udah beberapa tahun yang lalu, dalam artian dia memulai optikisasi, dia memulai penyebaran wifi sekarang. Itu sebenarnya teknologi yang sudah muncul cukup lama dan harusnya dia bisa mulai beberapa tahun yang lalu. Jadi munculnya kita bisa melihat kesimpulannya, melihat, membaca dan menyikapi perubahan itu dimulai dari kita care terhadap lingkungannya, terhadap perubahan-perubahan yang ada. Dari situ kita bisa bersikap untuk ambil atau tidak peluang tersebut. Saya rasa kaitannya seperti itu. Ya, tapi memang moral cerita tadi itu yang bagus ya, seperti itu kalau kita dengan care ya. Tapi